kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata pelajaran biologi yang diberikan oleh guru saya, yaitu Ibu Dewi Nastaina, SPD GR. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu tentang sistem saraf. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu sistem saraf, yang dimana fungsi utama sistem saraf yaitu menerima, mengantarkan, dan memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Nah, kata lain dari rangsangan ini yaitu impuls. Setelah saya akan langsung saja menjelaskan mekanisme pengantaran impuls, yang dimana di sini digambar sudah ada yang sini ada parasinas dan juga di sini parasinas. Yang dimana parasinas ini adalah ekor atau yang biasa disebut akson. Akson. Dan di sini ada celah. Celah ini yaitu disebut sinapsa. Nah, yang di bawah ini adalah kepala atau yang biasa disebut dengan dendrit. Nah, ini adalah dendrit. Nah, di sini ada ekor, celah sinapsa, dan juga kepala. Ekor, sinapsa, dan kepala. Seperti yang ada di samping sini. Kepala, ekor, celah sinapsa, kepala, ekor, celah sinapsa. Jadi, sinapsa ini merupakan penghubung antara saraf yang satu dan saraf yang lainnya. Karena di dalam tubuh manusia itu terdapat ada banyak sarafnya. Jadi sinapsa inilah yang akan menghubungkan dari saraf satu ke saraf yang lainnya. Nah, di dalam dendrit ini terdapat ada bagian-bagian. Nah, kalau ini yang namanya ini, di sini itu adalah vesikel atau kantong-kantong. Ini adalah vesikel. Nah, kalau yang bulat-bulatan yang ada di dalam vesikel ini namanya adalah neuron transmitter. Ini bulatan-bulatan yang ada di dalam vesikel namanya neuron transmitter. Setelah itu ada impuls. Nah, neuron transmitter ini yaitu membawa impuls melewati celah-celah sinapsa. Impuls diantarkan oleh neuron transmitter melewati celah-celah sinapsa dan diterima oleh dendrit. Ingat, kata kunci dari dendrit yaitu adalah menerima. Oke, impuls yang diterima oleh dendrit maka diteruskan ke ekor, setelah itu melewati sinapsa, setelah itu berikutnya ke saraf berikutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang neuron transmitter. Neuron transmitter ini adalah zat kimia yang fungsinya yaitu untuk mengantarkan impuls ke kepala atau dendrit. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penghantaran impuls. Nah, kalau di bagian mekanisme penghantaran impuls tadi ini itu yaitu lebih ke bentuk. Nah, sedangkan kalau di penghantaran impuls ini itu dia lebih ke skematis. Oke, penghantaran impuls ini yang itu yaitu pompa natrium plus dan kalsium plus atau nama lainnya sodium dan potasium. Pada saat pengumpul atau saat kita istirahat, pintu dari impuls dan impuls ini yaitu tertutup. Jadi bagian luar ini lebih positif, sedangkan bagian dalam ini lebih negatif. Kenapa begitu? Karena pintu impuls dan impuls ini tertutup. Nah, lanjut, kalau di kondisi bipolar, dia itu sudah menerima rangsangan, makanya di sini impulsnya itu terbuka. Yang tadinya perbukanya ada di luar, nah dia itu masuk. Jadi yang tadinya juga negatifnya ini ada di dalam, dia itu keluar. Yang tadinya di luar ini bermuatan positif masuk ke dalam. Nah, yang bagian yang bermuatan negatif tadi itu kenapa bisa terjadi
terjadi seperti itu karena enables ini itu terbuka, jadi tadinya itu permuatan positif di luar dia. Kenapa begitu? Karena enables ini itu pintunya terbuka, yang tadinya bermuatan positifnya di luar itu masuk ke dalam. Nah, yang negatif itu jadinya keluar. Nah, oleh karena itu terjadinya itu kenaikan. Kenapa mengalami kenaikan? Karena rangsangannya itu mulai diantarkan, makanya itu mengalami kenaikan. Nah, setelah mengalami kenaikan, yaitu selanjutnya itu terjadinya itu polar atau istirahat. Nah, yang dimana toples ini terbuka, jadi muatan positif ini kembali lagi ke semula seperti ini, kembali lagi ya ke semula karena toples ini terbuka. Jadi saraf kita itu kembali beristirahat lagi setelah mengantarkan rangsangan. Jadi akhirnya badan kita itu, saraf-saraf kita itu kembali lagi beristirahat. Nah, seperti ini. Nah, sampai juga di akhir pengunjung video, itu tadi penjelasannya dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat dipahami dengan baik. Dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila bisa diusaha, akan bersehat.